Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, Pak Hamdan MPD selaku dosen pengampu mata kuliah pengembangan peserta didik dan kawan-kawan seperjuangan yang sangat kami banggakan. Alhamdulillahirrabbilalamin, pada kesempatan kali ini kita masih dapat bisa dipertemukan kembali walaupun dalam keadaan daring seperti ini. Dan mudah-mudahan giroh atau semangat kita dalam mencari ilmu dapat terus berkobar dan tidak luntur. Kami di sini dari kelompok 9 yang beranggotakan saya sendiri, Eka Amalia Siti Fatona. Kemudian ada rekan saya, Eri Nur Alvan, ada Aurora Nur Inayah, dan Dewi Rahmawati. Di sini kami akan sedikit memaparkan hasil diskusi kami mengenai bimbingan dan konseling bagi usia remaja. Baik, untuk mengefektifkan waktu, langsung saja kepada kawan-kawan agar dapat menyimak videonya dengan baik. Pengertian bimbingan. Istilah bimbingan dalam bahasa Inggris yaitu guidance, yang artinya menunjukkan, menentukan, atau mengemudikan. Secara harfiah, istilah bimbingan dalam bahasa Inggris berasal dari akar kata guide yang berarti mengarahkan atau to direct, memandu atau to pilot, mengelola to manage, dan menyetir. Jadi bimbingan berarti seseorang membantu, menunjukkan, mengarahkan individu lain. Menurut Natawijaya dalam Susanto, bimbingan merupakan sebuah upaya pemberian bantuan kepada individu lain secara berkesinambungan supaya individu tersebut dapat memahami dirinya. Dengan begitu, individu tersebut dapat mengarahkan dirinya dan bertindak sesuai dengan tuntutan atau keadaan di mana individu tersebut berada, baik di sekolah, keluarga, atau masyarakat dan kehidupan pada umumnya. Kemudian individu tersebut bisa menikmati kehidupannya dan juga memberi manfaat bagi lingkungannya. Pengertian konseling. Istilah konseling berasal dari bahasa Latin consilium yang berarti dengan atau bersama. Sedangkan dalam bahasa Inggris disebut dengan counseling dan berasal dari akar kata counsel yang berarti nasihat, anjuran, atau pembicaraan. Jadi counseling berarti upaya pemberian nasihat, anjuran, atau dan pembicaraan dengan cara bertukar pikiran antara pihak pemberi layanan dan pihak klien. Pengertian konseling menurut Syafana dalam Susanto, konseling adalah kegiatan yang dilakukan oleh konselor untuk membentuk suatu hubungan antara pemberi bantuan dengan seseorang yang meminta bantuan. Bantuan yang diberikan berupa keterampilan atau dan penciptaan suasana yang membantu orang lain agar dapat berhubungan baik dengan dirinya sendiri maupun orang lain. Konselor membantu klien dalam mencari solusi untuk pemecahan masalah yang dihadapi klien. Konseling ini diartikan juga sebagai kegiatan tatap muka di mana antara konselor dan klien di dalamnya berupaya memberikan bantuan supaya klien memahami diri sendiri dan permasalahan yang dihadapinya sehingga tercapailah tujuan dari konseling itu sendiri. Baik kawan-kawan semuanya, setelah kita mengetahui definisi atau arti dari bimbingan dan konseling, selanjutnya kita berbicara mengenai keterkaitan antara bimbingan dan konseling. Nah, konseling ini merupakan inti dari bimbingan. Maka dari itu, konseling merupakan satu kesatuan tetapi memiliki beberapa perbedaan yang terletak pada prosedur yang digunakan dan tenaga yang melaksanakannya. Maka bimbingan itu dapat dilaksanakan misalnya oleh guru, kepala sekolah, wali kelas, tetapi konseling ini hanya boleh dilaksanakan oleh tenaga yang memang sudah terlatih dalam memberikan layanan konselingnya, yakni konselor. Intinya antara bimbingan dan konseling ini mempunyai hubungan yang erat
di mana di antara keduanya saling melengkapi dalam membantu orang lain untuk memecahkan suatu permasalahan dan mengubah pola hidup seseorang, meskipun pada akhirnya kembali lagi kepada orang yang dibimbing. Apakah orang yang dibimbing tersebut akan menuruti arahan dari si pembimbingnya ataupun tidak? Selanjutnya yaitu mengenai tujuan bimbingan konseling bagi para remaja. Tujuan bimbingan dan konseling itu pada dasarnya dapat kita ketahui secara tersurat dalam definisi bimbingan. Jika kita menggunakan definisi bimbingan menurut Serzer and Stone, seperti yang telah mereka kemukakan bahwa definisi bimbingan yaitu membantu siswa agar lebih mengenali dirinya sendiri serta lingkungannya. Adapun tujuan bimbingan dan konseling bagi para remaja, terutama dalam aspek akademik, yaitu sebagai berikut. Yang pertama yaitu agar mereka memiliki kesadaran terhadap potensi dirinya sendiri dalam aspek belajar, serta mereka mampu memahami hambatan-hambatan yang mungkin muncul dalam proses belajar yang dialaminya nanti. Kedua, agar mereka memiliki sikap serta kebiasaan yang positif dalam proses belajar, seperti kebiasaan membaca buku, disiplin dalam belajar, atau hal-hal lainnya. Kemudian yang ketiga, supaya mereka memiliki motif yang tinggi dalam belajar sepanjang hayat. Kemudian yang keempat adalah supaya mereka memiliki keterampilan dan teknik yang efektif dalam belajar. Misalkan mereka keterampilan dalam membaca buku, menggunakan kamus, ataupun dalam menghadapi ujian. Kemudian yang kelima adalah supaya mereka memiliki atau mampu membuat sebuah perencanaan pendidikan mereka, misalkan dengan membuat jadwal pelajaran yang lebih terperinci, atau lebih memantapkan diri dalam memperdalam pelajaran-pelajaran yang dipelajari oleh mereka, dalam rangka mengembangkan wawasan mereka agar dapat lebih luas lagi, terutama memandang dunia pendidikan. Kemudian yang terakhir yaitu supaya mereka memiliki kesiapan mental untuk menghadapi apapun atau segala bentuk proses-proses dalam pembelajaran lainnya. Untuk materi selanjutnya yaitu mengenai fungsi bimbingan dan konseling bagi para remaja. Kita bisa lihat di sini terdapat beberapa macam fungsi bimbingan konseling untuk para remaja. Langsung saja pada poin pertama, yaitu ada fungsi pemahaman. Adanya pemahaman terhadap perkembangan kesulitan emosional mengarah kepada peningkatan kapasitas untuk lebih kontrol ketimbang terhadap tindakan atau perasaan. Kedua adalah fungsi preventif, yaitu yang berkaitan dengan upaya konselor untuk senantiasa mengantisipasi berbagai masalah yang mungkin terjadi dan berupaya untuk mencegahnya. Ada fungsi perbaikan atau sering disebut sebagai fungsi kuratif, yang artinya pengentasan, pemecahan, atau penanggulangan, yang diharapkan dapat membantu peserta didik ataupun para remaja untuk menangani, memecahkan, atau menanggulangi segala kesulitan yang mereka alami. Selanjutnya ada fungsi pemeliharaan, yaitu untuk menjaga perilaku agar para peserta didik yang sudah menjadi baik tidak kembali rusak atau kembali ke perilaku yang sebelumnya.
Selanjutnya ada fungsi pengembangan, yaitu dalam mengembangkan kekuatan dan potensi yang dimiliki oleh peserta didik atau para remaja. Selanjutnya ada fungsi penyesuaian, yaitu agar lebih mampu mempertahankan sebuah hubungan penyesuaian dengan keadaan sekitar ataupun orang lain. Selanjutnya yaitu fungsi dalam meningkatkan kesadaran diri. Kemudian ada juga fungsi dalam penerimaan diri sendiri. Selanjutnya ada fungsi untuk aktualisasi diri atau individuasi, yaitu penerimaan, integrasi bagian diri yang sebelumnya bertentangan. Kemudian ada fungsi dalam pemecahan masalah, yang berarti dalam bimbingan konseling dapat kita temukan sebuah pemecahan masalah yang tidak dapat kita pecahkan secara diri sendiri. Selanjutnya ada fungsi dalam psikologi, membuat kita lebih mampu menangkap ide dan memahami teknik dalam mengontrol tingkah laku. Untuk selanjutnya ada fungsi dalam memiliki keterampilan sosial, yaitu dalam mempelajari atau menguasai sebuah keterampilan sosial. Dan yang terakhir yaitu ada fungsi reproduksi dalam aksi sosial. Misalkan, menginspirasikan dalam diri seseorang hasrat atau kapasitas agar kita peduli terhadap orang lain atau mengkontribusikan kebaikan lainnya. Berbicara mengenai bimbingan dan konseling, terdapat beberapa prinsip yang perlu diperhatikan. Yang pertama, pemberian bantuan dalam bimbingan adalah suatu proses. Suatu proses berarti bukan sesuatu yang terjadi dalam waktu yang singkat, melainkan secara bertahap sesuai dengan masalah atau kendala yang dialami individu. Yang kedua, bimbingan merupakan suatu proses pemberian bantuan. Pemberian bantuan di sini bukan berarti yang bersifat materi, melainkan sesuatu yang dapat mempengaruhi dalam proses pelayanan sehingga menimbulkan perubahan pada individu yang dilayani. Misalnya, pemberian dukungan berupa semangat atau motivasi agar individu bisa mengatasi segala keterpurukan yang dialaminya. Yang ketiga, bantuan itu diberikan kepada individu baik perseorangan maupun kelompok. Jadi, pemberian bantuan dalam bimbingan dapat diberikan kepada perseorangan maupun individu yang tergabung dalam sebuah keluarga, organisasi, komunitas, instansi, lembaga, atau masyarakat secara keseluruhan. Yang keempat, pemecahan masalah dalam bimbingan oleh dan atas kekuatan klien sendiri. Jadi di sini individu hanya diarahkan atau dibimbing supaya mampu mengambil keputusan untuk masalahnya sendiri, bukan atas kehendak dari seseorang yang membimbing. Yang kelima, bimbingan dilaksanakan dengan berbagai bahan interaksi, nasihat ataupun gagasan serta alat-alat tertentu, baik yang berasal dari klien itu sendiri, konselor maupun dari lingkungan yang ada. Bahan di sini berupa masalah yang dihadapi klien, data mengenai kekuatan dan kelemahan klien, serta sumber-sumber yang dimiliki seperti data pendidikan, pekerjaan, dan latar belakang keluarga. Interaksi dapat berupa hubungan antara satu dengan yang lain. Informasi dari interaksi ini dapat dipetik atau diambil yang dapat menguntungkan klien. Nasihat diberikan oleh konselor yang melakukan pembimbingan, sedangkan gagasan diperoleh dari konselor maupun dari klien itu sendiri, serta alat-alat dapat berupa hal-hal yang dapat menunjang atau memperlancar pencapaian suatu tujuan. Yang keenam, bimbingan tidak hanya diberikan kepada kelompok umur tertentu saja. Jadi, dalam pelaksanaan bimbingan itu bisa dilakukan untuk segala macam usia, baik itu anak-anak, remaja, orang dewasa, atau bahkan lansia, sehingga bimbingan ini dapat dilakukan di lingkungan keluarga,
lingkungan sekolah, dan lingkungan masyarakat. Yang ketujuh, bimbingan diberikan oleh orang-orang yang ahli. Jadi, orang-orang yang melakukan pembimbingan yaitu seorang profesional yang memiliki kepribadian yang baik dan kompeten dalam bidang bimbingan dan konseling. Yang kedelapan, pembimbingan tidak selayaknya memaksakan keinginan kepada klien, karena klien memiliki hak untuk menentukan arah dan jalan hidupnya sendiri sepanjang dia tidak mencampuri hak-hak orang lain. Jadi, pembimbing hanya mengarahkan saja supaya segala sesuatu tetap berjalan di jalannya dan tidak memaksakan klien harus berbuat sesuai keinginan pembimbing. Yang kesembilan, bimbingan dilaksanakan sesuai dengan norma-norma yang berlaku. Jadi, bimbingan terjadi tidak boleh bertentangan dengan norma-norma yang berlaku di masyarakat. Justru harus menunjang kemampuan klien untuk dapat mengikuti norma-norma yang berlaku di masyarakat tersebut. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan waktunya kepada saya untuk memaparkan materi mengenai peranan guru pada pelaksanaan layanan bimbingan konseling dalam menumbuhkan sikap tanggung jawab peserta didik. Nah, menurut Soekardi dan Kusmawati tahun 2008, peranan guru dalam bimbingan konseling antara lain yaitu sebagai perancang pembelajaran, guru sebagai pengelola pembelajaran, guru sebagai pengarah pembelajaran, guru sebagai evaluator, guru sebagai pelaksana kurikulum, serta guru sebagai pembimbing atau konselor. Dari yang sudah saya sebutkan dari peranan-peranan guru dalam membimbing konseling, masih banyak hal-hal yang lainnya, yaitu membimbing yang dilakukan oleh guru dalam proses pembelajaran terhadap peserta didiknya, yaitu contohnya guru memberikan khususnya pembelajaran terhadap peserta didik yang kurang berprestasi pada jam-jam luar KBM seperti istirahat, pulang sekolah, sehingga peserta didik tumbuhlah sikap tanggung jawab terhadap prestasi atau terhadap proses pembelajaran yang sedang dilakukan. Yang kedua yaitu mengingatkan, guru sebagai pengingat bagi peserta didik, yaitu contohnya untuk kelas 2 SD yang memang mereka kurang mengerti tentang buang sampah sembarangan. Nah, dengan adanya konseling, guru konseling mengingatkan terhadap anak kelas SD kelas 2, mengingatkan untuk membuang sampah pada tempatnya, seperti itu. Yang ketiga yaitu memberikan nasihat. Guru memberikan nasihat pada pembelajaran ataupun di luar pembelajaran, seperti jam istirahat dan saat akan pulang. Memberikan nasihat yang dilakukan itu adalah salah satu bentuk kepedulian guru pada peserta didik. Contohnya yaitu guru memberikan nasihat kepada peserta didik yang belum mentaati peraturan-peraturan sekolah, sehingga tumbuhlah rasa kedisiplinan atau tanggung jawab terhadap apa yang seharusnya peserta didik lakukan. Keempat yaitu melanggar hukuman. Dengan guru memberikan hukuman terhadap peserta didik yang melanggar aturan-aturan yang ada di dalam sekolah, khususnya untuk pendidik formal, dengan adanya pemberian hukuman terhadap peserta didik, sehingga peserta didik mulai atau munculnya rasa sikap tanggung jawab terhadap apa yang memang seharusnya dilakukan oleh peserta didik. Contohnya peserta didik yang tidak mengerjakan PR, peserta didik yang tidak memakai seragam sesuai dengan jadwalnya, itu diberikan hukuman, sehingga akan ada ketaatan atau rasa tanggung jawab terhadap apa yang
memang seharusnya dilakukan oleh peserta didik. Yang kelima yaitu ada korektor. Guru menjadi korektor pada pelaksanaan sikap tanggung jawab dalam peserta didik dengan memberikan nasihat ketika menemukan peserta didik yang melanggar aturan dan memberikan pujian kepada peserta didik yang mempunyai prestasi. Sehingga dari kedua aspek itu akan timbulnya rasa tanggung jawab. Di sini ada fungsi dalam proses bimbingan konseling. Yang pertama yaitu fungsi pemahaman. Fungsi pemahaman ini membantu remaja atau peserta didik dalam memberikan pemahaman terhadap potensi yang dimiliki, mulai dari kekurangan, kelebihan, dan memahami permasalahan-permasalahan yang dihadapi. Yang kedua yaitu ada fungsi pencegahan. Fungsi pencegahan ini untuk mencegah atau mengantisipasi tiap individu dalam berbagai masalah yang mungkin akan terjadi penghambatan dalam pencapaian prestasi belajar yang optimal serta proses perkembangan yang lainnya. Nah, caranya yaitu guru atau pembimbing konseling memberikan arahan berupa melalui seminar-seminar mengenai yang temanya salah satunya yaitu tentang kenakalan remaja, dampak merokok bagi tubuh, dan yang lainnya itu adalah upaya untuk menghambat peserta didik. Yang ketiga yaitu ada fungsi pengembangan. Fungsi pengembangan ini yaitu untuk mengembangkan kemampuan dari tiap individu. Contohnya yaitu peserta didik diberikan arahan terhadap minatnya atau kelebihan yang ada di dalam dirinya, sehingga dia mulai mengetahui kelebihan-kelebihannya dan diberikan arahan untuk mengikuti sesuai dengan kemampuannya. Contohnya mengikuti ekstrakurikuler apa, pengembangan diri apa. Itu adalah upaya untuk mengembangkan dalam kemampuan yang ada di dalam diri peserta didik. Nah, yang keempat itu ada fungsi perbaikan dan penyembuhan. Fungsi perbaikan dan penyembuhan ini membantu peserta didik dalam menangani atau memecahkan permasalahan yang ada yang akan dihadapi, baik yang bersifat pribadi, akademik, sosial maupun karir yang sedang dihadapinya. Nah, yang terakhir mengenai bimbingan dan konseling bagi usia remaja ini, kita berbicara faktor kenakalan remaja atau penyebab remaja melakukan penyimpangan. Banyak sekali faktor-faktor yang menyebabkan remaja itu melakukan penyimpangan. Kami di sini mengambil dua yang memang sering kita dengar. Yang pertama itu karena lingkungan keluarga, dan yang kedua itu karena lingkungan pertemanan. Nah, lingkungan keluarga ini misalnya karena keluarga yang tidak harmonis disebabkan oleh orang tua yang sering bertengkar, hingga tindakan KDRT yang dapat menyebabkan remaja itu melakukan berbagai perilaku yang menyimpang dan mencari perhatian orang tuanya. Nah, saat keluarga tidak harmonis, sudah tentu komunikasi antara orang tua dan anak itu menjadi tidak baik. Ini menjadi salah satu faktor penyebab kenakalan remaja yang paling sering kita temui. Nah, penyebab orang tua yang sering bertengkar itu tentunya akan berdampak pada kasih sayang yang didapatkan oleh anak. Anak menjadi kurang mendapatkan kasih sayang atau jarang bertemu karena bekerja dari pagi hingga larut malam, yang menyebabkan komunikasi anak dan orang tua itu menjadi tidak baik. Kemudian terbiasa dimanja dan dididik terlalu keras. Jadi memanjakan remaja itu menjadi salah satu faktor penyebab kenakalan remaja. Namun memang ini sering tidak disadari oleh kebanyakan orang tua. Anak-anak yang terbiasa dimanjakan dari kecil akan merasa keinginannya itu memang wajib dipenuhi sampai ia beranjak dewasa.
Dengan begitu, ia akan bertindak semaunya. Nah, sebaiknya orang tua tetap melakukan edukasi dan membimbing anak sebaik mungkin dan tidak terlalu memanjakannya. Begitupun jika orang tua terlalu keras mendidik anaknya. Yang selanjutnya yaitu faktor lingkungan pertemanan atau pergaulan dan tempat tinggal. Nah, selain keluarga, faktor lingkungan tentunya juga berperan penting sebagai faktor penyebab kenakalan remaja. Lingkungan pergaulan menjadi salah satu penyebab utama seorang remaja berbuat kenakalan. Remaja yang tidak dibimbing dengan baik di rumah oleh orang tuanya akan mengikuti teman sepergaulannya. Oleh karena itu, pergaulan remaja harus benar-benar diperhatikan oleh orang tuanya. Karena memang pada usia remaja ini mereka sedang mencari jati dirinya. Oleh karena itu, mereka sangat butuh orang yang memperhatikan mereka dan lain sebagainya agar mereka bisa mencari jati dirinya dengan baik. Nah, bimbingan dan konseling ini merupakan salah satu hal yang dapat mempermudah mereka untuk menyelesaikan suatu permasalahan yang mereka alami dan membantu mereka untuk menjalani hidup menjadi remaja yang lebih baik. Mungkin hanya itu kawan-kawan yang dapat kami paparkan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan apa yang kami paparkan ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Dan jika ada yang ingin ditanyakan, kita lanjut dalam forum diskusi selanjutnya.